Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Arab. Pada pertemuan kali ini, pada bab 2, insyaallah kita akan belajar mengenai al-qawaid atau kaidah tata bahasa. Silakan disimak baik-baik penjelasan yang akan kakak paparkan, materi yang akan kakak paparkan. Tapi sebelum itu, mari kita mulai pembelajaran kita dengan membaca basmalah agar kita mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, juga diberikan kemudahan untuk memahaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Taib, sebelum itu mari kita baca teks berikut. Al-awwal, yang pertama, Hadza Qasim huwa tilmizun. Hadza Qasim huwa tilmizun. Al-thani, Hadhihi Fatimah hiya ustazatun. هذه فاطمة هي أستاذة. الثالث هو تاجر هو تاجر. هي ممرضة هي ممرضة. Nah, itu dia teks yang sudah kita baca sedikit. Dan kira-kira ada apa ya? Kenapa ada yang diwarnain pink dan ada yang diwarnain hijau? Nah, mari simak lagi. Dalam bahasa Arab kita mengenal istilah isim isyarah atau ismul isyarah. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata tunjuk. Kata tunjuk itu seperti apa? Ini, itu, ya kan? Kata tunjuk. Nah, dari contoh-contoh di atas yang diberi warna pink ada hadza dan hazihi. Itulah yang disebut dengan kata tunjuk. Hadza untuk benda atau untuk isim atau untuk orang, pokoknya untuk kata benda yang muzakkar atau laki-laki. Sedangkan hazihi untuk isim atau kata benda yang perempuan. Contohnya, Hadza Qasim. Ini Qasim. Kita tahu Qasim itu laki-laki atau perempuan. Oh, Qasim itu laki-laki. Berarti kalau kita ingin menyebutkan ini Qasim, kita sebut ya Hadza Qasim. Kenapa Hadza? Karena Qasim laki-laki. Begitu juga dengan Hadhihi Fatimah. Hadhihi Fatimah. Ini Fatimah. Kenapa kita pakai hadhihi? Karena Fatimah adalah perempuan. Karena Fatimah muannas, jadi kita sebut hadhihi Fatimah. Lalu hadza kitabun. Hadza kitabun. Ini sebuah buku. Buku itu laki-laki atau perempuan, Kak? Nah, di sini kita lihat dari segi penulisannya. Dari segi penulisannya. Kalau penulisannya tidak ada ta marbuthah, tidak ada ta marbuthah ya, tandanya dia muzakkar atau laki-laki. Sedangkan jika kata itu ada ta marbuthahnya, berarti dia perempuan. Hadza kitabun, ini sebuah buku. Tulisan kitabun kaf, ta, alif, ba. Tidak ada huruf ta marbuthah di akhirnya kan, di ujungnya. Maka kita yakini atau kita simpulkan bahwa kitabun itu laki-laki. Jadi kita taruh di sini hadza. Karena jika kita ingin menyebutkan ini sebuah buku, maka kita sebut hadza kitabun. Hadza, kenapa pakai hadza? Karena kitabun adalah laki-laki. Begitu juga dengan hadhihi madrasatun. Hadhihi madrasatun. Di akhir katanya di sana ada huruf ta marbuthah.
Nih ya, huruf ta marbutoh yang dikasih warna juga. Maka di sini kalau kita ingin menyebutkan ini sekolah, kita sandingkan dia dengan kata hazihi, bukan hadza. Kenapa hazihi? Karena madrasatun itu masuk ke dalam jenis perempuan. Selanjutnya, isim dhamir atau kata ganti. Di sini kita akan hanya belajar huwa dan hiya. Kata ganti orang ketiga, huwa artinya dia, hiya juga artinya dia. Yang membedakannya apa? Yang membedakannya adalah huwa dia laki-laki, hiya dia perempuan. Ya, contohnya, huwa tilmizun, dia seorang siswa. Kenapa tilmizun ini disandingkannya dengan huwa? Karena tilmizun secara penulisan tidak ada huruf ta marbutoh, betul. Kemudian huwa tajirun, huwa tajirun, dia seorang pedagang. Kenapa pedagang disandingkan dengan huwa? Karena tajirun di sana huruf akhirnya tidak menggunakan huruf ta marbutoh. Selanjutnya, hiya ustazatun, hiya ustazatun, dia seorang guru perempuan. Kenapa disandingkan dengan hiya? Karena secara penulisannya di akhir kalimat itu terdapat huruf ta marbutoh. Begitu juga dengan hiya mumarridatun, dia seorang perawat. Nah, perawat kenapa pakai hiya? Kenapa mumarridatun pakai hiya? Karena secara penulisannya dia menggunakan huruf ta marbutoh yang menunjukkan bahwa dia merupakan jenis perempuan. Jadi, kesimpulannya, hadza untuk muzakkar atau untuk laki-laki, hazihi untuk muannas atau perempuan, huwa untuk muzakkar atau laki-laki, dan hiya untuk muannas atau perempuan. Ya, haza dengan huwa, hazihi dengan hiya. Yang membedakan antara muzakkar dan muannas apa? Ada dua. Dari secara makna nih, contohnya Abdullah, Abdullah sudah pasti laki-laki. Contohnya lagi Hindun, Hindun, Hindun itu siapa? Perempuan, laki-laki? Perempuan, jadi sudah pasti dia perempuan. Terus dari segi penulisannya, penulisan, kalau dari segi makna nih sudah, kalau misalnya tidak bisa ditentukan dari segi makna, kita lihat tulisannya. Kalau tulisannya pakai ta marbutoh, berarti dia perempuan. Sedangkan tulisan yang tidak menggunakan ta marbutoh menunjukkan laki-laki. Nah, semisal ada latihan Ahmadu ustazun, kira-kira Ahmadu ini pakainya haza atau hazihi ya? Ahmadu menggunakan haza karena Ahmad adalah laki-laki. Kemudian haza Ahmadu titik-titik ustazun, kira-kira dianya ini, bahasa Arab dia ini kita pakai huwa atau hiya? Oh, pakai huwa, Kak. Kenapa pakai huwa? Karena ustazun tidak menggunakan ta marbutoh. Begitu ya. Maka yang di bawahnya Hindun tilmizatun. Kita kasih opsi terakhir hazihi Hindun. Kenapa Hindun pakai hazihi? Karena Hindun adalah nama perempuan. Dan hiya tilmizatun. Kenapa pakai hiya? Karena tilmizatun di huruf akhirnya menggunakan huruf ta marbutoh. Nah, setelah ini akan ada latihan soal yang serupa, yaitu menentukan apakah dia menggunakan haza, hazihi, huwa, atau hiya. Selamat mengerjakan. Taib, sekian yang dapat kakak jelaskan mengenai materi qawaid ismul isyarah wa ismul dhamir. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, silakan diajukan ya. Silakan diajukan di kolom komentar Google Classroom. Insya Allah jika kakak mampu, insya Allah akan kakak jawab. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.